Allah itu membagi amal, Allah membagi potensi, dan Allah membagi kelebihan kita itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Itulah di antara hikmah Allah menciptakan harmonisasi pada kehidupan. Makanya disitulah kita akhirnya paham, bukan hanya kelebihan, pada ibadah pun begitu. Ada di antara kita yang dimudahkan untuk sholat tahajud, ada di antara kita yang dimudahkan untuk puasa sunnah, ada di antara kita yang dimudahkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah, dan itu merupakan bentuk rezeki. Amal ibadah yang Allah bagikan sebagaimana Allah membagikan rezeki. Sebagaimana pula kepintaran, potensi, itu pada dasarnya itu merupakan bagian dari pembagian Allah yang Allah bagikan potensi diri kita masing-masing dengan segala macam kelebihannya sebagaimana Allah membagikan rezeki. Kalau kita merenungkan perkataan Imam Malik, maka akan menjadikan hidup kita tidak perlu insecure kepada apapun yang dimiliki sama orang lain. Karena apa? Karena kita tahu segala potensi yang dimiliki oleh kita tidak sama dengan potensi yang Allah berikan kepada orang lain. Dan ini penting. Karena apa? Karena banyak orang yang sering melihat orang lain tanpa melihat potensi yang sudah Allah berikan dalam kehidupan dirinya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita mencintai apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Tentunya sebelum kita mencintai apa anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita harus menemukan apa sih anugerah ibadah yang Allah berikan kepada kita dan apa anugerah kelebihan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dari kalangan manusia kecuali Allah membagikan kepadanya rezeki amal ibadah dan rezeki kelebihan dan potensi yang Allah berikan kepada setiap orang berbeda dengan orang lain. Dan kewajiban kita adalah menemukan apa anugerah yang Allah bagikan kepada kita sebagaimana Allah membagikan rezeki. Ada yang dimudahkan menjadi dokter, itu anugerah, berarti itu potensi yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa memahami bahasa-bahasa kedokteran, bahasa medis, lalu dengannya dia bisa menyembuhkan banyak orang dengan izin Allah. Dengan apa yang Allah bagikan ilmunya kepada dia. Ada yang dimudahkan menjadi perawat, bukan berarti perawat lebih rendah dari dokter, enggak. Kalau ada orang yang berpikiran perawat lebih rendah daripada dokter, itu kan pandangan manusia. Dalam pandangan Allah kan tidak sebagaimana pandangan manusia. Bisa jadi perawat lebih mulia daripada dokter dalam beberapa sisi. Kalau ada yang dimudahkan menjadi perawat, dia dimudahkan untuk berempati kepada pasien, lebih banyak menemani waktunya dengan pasien, berarti itu merupakan bagian dari rezeki, kelebihan dan potensi yang Allah berikan kepada dia. Ada yang diberikan kelebihan untuk bermanifestasi dalam bisnis. Ada yang diberikan kelebihan untuk menyampaikan kalimat Allah. Itu semuanya Allah berikan kelebihannya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kemudian kita harus pahami. Yang salah bukan apa yang dicapai oleh orang lain. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain. Tetapi yang salah adalah ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itulah salah satu di antara kesalahan kita. Jadi PR kita ini dua. Jadi PR kita ini ada dua. PR kita itu yang pertama, apa sih kemudahan ibadah yang Allah berikan kepada kita? Ini temukan dulu. Saya dimudahkan oleh Allah sholat tahajud, Ustaz, karena setiap jam 2 bangun saya sudah susah tidur. Kalau ada di antara kita yang susah tidur, ada kan teman-teman kita yang suka cerita, walaupun tidurnya sudah sepagi mungkin kadang-kadang dia susah tidur. Kalau ada yang susah tidur jam 2, jam 3, akhirnya dia gampang untuk sholat, itulah anugerah. Itu berarti Allah mudahkan dia sholat tahajud dan dia bisa menata harapan. Mungkin pada sholat tahajud itulah dia nanti dipanggil pintu surga. Ada teman kita, sekalinya tidur gampang banget. Ya pelor, nempel, molor. Sekalinya tidur gampang dan sekalinya bangun susah. Tetapi dia ketika puasa sunnah gampang banget. Kalau puasa sunnah ringan dia. Maka ketika pada saat itu dia sudah dimudahkan untuk puasa sunnah, maka jagalah apa yang Allah anugerahkan pada kemudahan dia ketika berpuasa sunnah. Bisa jadi pintu puasa sunnah itulah yang akan memanggil dia ke surga. Ada di antara bapak dan ibu yang dimudahkan sedekah. Puasa sunnah sulit karena sering tidak kuat menahan lapar dan haus. Malam juga sering tertidur gitu. Tapi gampang sedekah. Pada kemudian itulah kita harus dapatkan itu. Dan kemudian kita syukuri. Dan kita berharap dan kita menjaga anugerah amal yang Allah berikan pada kehidupan kita. Supaya pada kemudahan hidup itulah kemudian kita dipantaskan oleh Allah masuk surga. Ada seorang suami pernah cerita sama saya di daerah Bintaro. Suami ini berkata gini sama saya, Ustadz, saya punya istri, Ustadz. Jarang tahajud.
Jarang puasa sunnah Ustaz. Jarang tahajud, jarang puasa sunnah. Kemudian kalau sedekah saya nggak ngerti Ustaz. Tapi yang saya tahu dia jarang tahajud dan jarang sunnah. Tapi dia selalu berupaya betul bagaimana dia itu menyenangkan saya sebagai suaminya. Bahkan rela melakukan apa saja yang dia bisa korbankan untuk mendahulukan saya dan memprioritaskan saya sebagai seorang suami. Masya Allah. Masya Allah itu. Maka kemudian ketika saya mendapatkan itu, beliau berkata gini, bisa nggak istri saya itu rajin tahajud, Ustaz, rajin puasa sunnah, di samping dia itu betul-betul memprioritaskan saya di dalam hidupnya setelah saya nikah dengan dia. Saya berkata sama beliau ini, bapak-bapak ini, Pak, biarkan aja dulu kayak gitu. Berarti rezeki amal yang Allah berikan kepada istrinya bapak memang bukan pada sholat tahajud, bukan pula pada puasa sunnah. Tapi mungkin rezeki amal yang Allah bagikan kepada istri bapak adalah dia mampu memprioritaskan bapak menjadi suaminya dan menyenangkan hati suaminya. Di mana itu bisa jadi itulah yang akan memanggil dia untuk dipanggil berdelapan pintu surga kelak pada waktu hari kiamat. Jadi tidak bisa kita kemudian memaksakan kita sempurna dalam setiap ibadah. Mungkin tidak bisa. Berupaya tentunya wajib. Tetapi sempurna dalam setiap ibadah mungkin kita tidak bisa. Makanya kemudian temukan itu. Apa sih rezeki amal yang Allah berikan sama kita itu apa? Kepada Pak Eka itu apa? Mungkin rezeki amal yang Allah bagikan kepada Pak Eka tidak sama dengan saya. Ya. Ada orang yang kemudian dia jarang tahajud, jarang puasa sunnah, tapi orangnya penuh ibah. Ketika menemukan siapapun orang di jalan dikasih nasi bungkus. Bisa jadi kayak gitu. Makanya kemudian tugas kita supaya kemudian kita merasa dirahmati oleh Allah pada kehidupan kita, yaitu adalah menemukan apa sih rezeki amal yang Allah bagikan kepada dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua yang kemudian kita harus pahami, apa rezeki potensi yang Allah bagikan kepada kita. Setelah kita berusaha memahami rezeki ibadah yang Allah berikan kepada kita, maka kita memahami rezeki potensi yang Allah berikan kepada kita apa. Kita punya teman tulisannya bagus, tapi sekalinya dia bicara public speakingnya nggak terlalu bagus dan tidak sebagus tulisannya. Dan kayak gitu, nggak usah kita tuntut dia menjadi sempurna tulisannya, sempurna omongannya, nggak bisa. Ada teman kita yang pandai di dalam menyampaikan narasi, menyampaikan teori, tapi ketika nulis biasa aja, nggak usah kita kemudian bandingkan. Wah, kamu harusnya juga pintar nulis, tidak usah. Sebagaimana ada teman kita yang ternyata dia bisnis, dia kemudian bisnis. Ada teman pondok saya yang dia itu bisanya bisnis, Pak. Kalau ngajar dia berkeringat. Dia bisa baca kitab. Tapi kalau sudah menyampaikan, dia tiba-tiba menjadi gagu kalau sudah di hadapan orang. Walaupun harus cuma mengisi di musola yang cuma 10-12 orang jamaahnya. Tapi dia sudah berkeringat. Tapi kalau sudah bicara tentang bisnis, maka dia menjadi orang yang paham tentang alurnya bisnis, apa saja dia bisa jual, lalu dia mendapatkan keuntungan, lalu dari keuntungan itu sebagian dia infakkan dan dia sedekahkan untuk pondok. Itulah namanya rezeki potensi yang Allah bagikan kepada diri kita. Yang salah bukan apa yang dicapai orang lain. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain. Yang salah itu kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain. Ya, kok dia bisa begitu? Bukan dia bisa begitu. Dia telah menemukan rezeki potensinya. Makanya ketika dia menemukan rezeki potensinya, dia mencintainya, dia memupuknya, dia menyiramnya dan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita mungkin sudah diberikan oleh Allah rezeki potensi, tetapi kita tidak mencintainya, kita tidak menemukannya, kita kemudian tidak menyiraminya, kemudian kita tidak menumbuhkannya. Terus gimana karakter kebenaran untuk menjadi muslim hebat bisa tumbuh kepada diri kita kalau diri kita masih membandingkan orang lain? Itulah masalah kompleks yang hari ini dihadapi sebagian besar anak muda. Insecure ketika dia melihat pencapaian orang lain. Bukan gitu karakter muslim hebat itu. Setiap orang punya potensi di hadapan Allah. Dan Allah tidak pernah menjadikan pintu surga hanya untuk satu orang. Makanya kan kita melihat pintu surga itu ada berapa? Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8, Ustaz. Iya, pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Ada pintu jihad. Ada pintu ilmu. Ada pintu puasa. Ada banyak pintu. Dengan nama amal mereka masing-masing. Kenapa kemudian Allah itu menjadikan pintu surga itu 8, Ustaz? Kenapa nggak satu saja? Bisa nggak Allah menjadikan pintu surga itu satu saja gerbangnya? Oh, bisa banget. Allah menjadikan pintu surga satu tuh bisa. Tapi Allah memberikan pintu surga itu menjadi 8. Itu kan pasti ada hikmah. Dan kita disuruh untuk berpikir bagi orang-orang yang ulul albab. Kenapa pintu surga itu ada 8? Ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah. Kenapa? Di situ ada.
Karena sesungguhnya Allah ingin menyampaikan secara tidak langsung ketika Allah menceritakan lewat lisan Rasulullah pintu surga itu ada 8. Allah ingin menyampaikan kepada kita, temukan rezeki amal yang aku bagikan kepada kalian sebagaimana aku membagi rezeki dunia. Dan temukan setiap potensi yang ada pada diri kalian dan tidak usah membandingkan hidup kalian dengan orang lain. Ya sudah, kalau kamu pintar puasa sunnah, ya masuk pintu puasa, pintu arroyan. Kalau kamu kemudian luar biasa dalam sholat, ya masuk pintu sholat. Ya, dan itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya bisa memahami. Ini merupakan salah satu hal yang ingin saya tegaskan kembali. Karena ini harus kita ingatkan terus. Ya, karena apa? Karena terkadang ketika kita kagum, secara tidak sadar kekaguman kita bisa merusak kita. Kagum itu bisa bermakna positif, tapi bisa bermakna negatif. Kagum yang bersifat positif itu kagum, akhirnya memberikan lecutan pada dirinya, memberikan motivasi. Itu kagum yang positif, tapi tidak sedikit kagum berujung pada sesuatu yang negatif. Dia kagum, akhirnya negatif. Kenapa? Akhirnya dia menyesali dirinya. Coba kalau saya dulu belajar agama. Coba kalau dulu saya menghafal Quran. Tidak perlu menyesali apa yang telah kita lalui. Kalau kita sudah menyesali apa yang telah kita lalui, kita tidak akan pernah bersyukur atas apa yang kita capai hari ini. Oh enak Ustadz sih dididik sama keluarga yang paham agama. Saya kan dididik dengan orang yang tidak paham agama, orang tua saya. Terus apa yang kita dapat kalau membandingkan hidup kita? Yang terjadi adalah kesyukuran akan menguap. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri apa yang kemudian telah kita dapatkan hari ini. Dan itu akan menjadi musibah kan? Itu jadi musibah untuk kehidupan kita. Ya, apapun yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita dapatkan hari ini, itu merupakan sebuah kumpulan dari semua puzzle-puzzle yang kita lewati dalam kehidupan kita. Walaupun itu ada yang salah. Tapi yang salah itulah yang mengantarkan kita kepada posisi kita hari ini. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Tidak perlu kemudian kita menuding orang lain. Karena apa? Salah satu di antara karakter kebatilan itu suka menyalahkan orang lain. Makanya penduduk neraka dulu nanti sebelum mereka masuk neraka, mereka akan menyalahkan siapapun yang bisa disalahkan. Jangan meniru penduduk neraka yang sukanya menyalahkan. Penduduk neraka itu salah satu sifatnya apa? Karakternya penduduk neraka itu menyalahkan. Dia salahkan bapaknya, dia salahkan orang yang dia ikuti, dia salahkan orang yang dia follow, dia salahkan setan sampai setan diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkhutbah sebelum semuanya masuk neraka. Itu karakternya penduduk neraka itu nyalahin. Nggak bisa kita nyalahin, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak usah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Allah memberikan fase-fase kehidupan kita berbeda-beda yang tidak perlu kita samakan. Kenapa sih potensi tidak disamakan aja Ustaz? Kalau potensi disamakan tidak ada keindahan dalam kehidupan. Kalau semuanya jadi dai, siapa yang ngobatin orang sakit? Kalau semuanya jadi dokter, siapa yang menyampaikan kalimat kebenaran? Kalau semuanya jadi dokter, kemudian siapa yang akan menjadi pebisnis? Tidak bisa. Disitulah kita paham. Ada yang jadi driver, ada yang kemudian menjadi dokter, ada yang menjadi perawat, dan semua itu dibingkai oleh Allah untuk menjadi sebuah kebaikan ketika dia menyandarkan semua yang Allah bagikan itu menjadi sebuah kebaikan. Perhatikan dari seorang Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah tidak menyesali hidupnya datang dari Habasyah. Dia tidak pernah menyesali ketika dia menjadi budak. Dia tidak pernah kemudian menggugat orang tuanya yang mewariskan perbudakan untuk dirinya. Tidak pernah. Apa yang terjadi? Allah angkat dirinya seorang Bilal bin Abi Rabah akhirnya menjadi muadzin Rasulullah. Dan namanya abadi harum setiap zaman. Sampai hari ini pun tidak sedikit orang tua yang menamakan anaknya itu adalah Bilal. Karena berharap dan berdoa semoga anaknya bisa mendapatkan keberuntungan iman sebagaimana Bilal. Itulah yang kemudian menjadikan kita memahami, insya Allah. Inilah yang kemudian kita harus mengerti. Jangan bandingkan hidup kita sama orang. Karena setiap orang itu diberikan anugerahnya itu beda-beda oleh Allah. PR kita itu mencintai. Tapi sebelum kita mencintai apa yang Allah anugerahkan, ibu mencintai profesinya menjadi dokter. Udah cintai profesi itu. Cintailah profesinya menjadi tenaga kesehatan. Cintailah profesinya menjadi administrasi bagian kesehatan. Semua itu dicintai. Dan tidak perlu kemudian kita membandingkan orang lain. Nah, makanya PR-nya 2. Temukan apa rezeki ibadah yang Allah bagikan untuk kita. Dan temukan rezeki potensi yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita cintai, lalu kemudian kita siram, lalu kita rawat, lalu itu akan menjadi kebaikan untuk hidup kita. Dan semua itu berpotensi, semua itu memberikan kemenangan. Tidak ada yang lebih baik daripada orang lain kecuali Allah yang mengetahui. Makanya kita renungkan apa yang dikatakan oleh Abu Thayyib Al-Mutanabbi.
Tolong disampaikan Mas Iwan. Abu Thayyib Al-Mutanabbi itu kemudian mengatakan di dalam kehidupan kitabnya, senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, aku tidak menganggap aib manusia itu kelemahan, sebagaimana buruknya kelemahan orang yang sebenarnya mampu mencapai kesempurnaan namun dia tidak berupaya mencapainya. Abu Thayyib Al-Mutanabbi ini lalu menyampaikan kepada kita, jadi yang namanya aib itu tidak kelemahan. Aib itu tetap aib, tapi kata Abu Thayyib Al-Mutanabbi, salah satu ulama besar, beliau menyampaikan bahwasanya yang namanya aib itu bukan kelemahan. Lalu yang dinamakan kelemahan itu apa? Yang dinamakan kelemahan itu adalah ketika seseorang sebenarnya diberikan oleh Allah perangkat untuk mencapai kesempurnaan, tetapi dia tidak mau berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Maka itulah yang disebut dengan sebuah kelemahan. Artinya bahwasanya ketika kita sudah mencintai apa yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita berupaya mencintainya, lalu kita berupaya untuk memberikan potensi yang terbaik kita untuk mencapai maksimal dari apa yang kita harapkan yang menjadi terbaik dalam kehidupan kita. Tidak boleh seseorang itu cepat merasa putus asa. Saya tidak bisa, ya. Saya tidak bisa menjadi seorang dai. Saya tidak bisalah untuk kemudian untuk anak-anak ini. Jangan langsung merasa tidak bisa. Saya tidak bisa nih bagaimana menyampaikan packaging ilmu supaya terbaik. Jangan cepat langsung mengatakan tidak bisa. Kelemahan itu adalah ketika setiap manusia diberikan oleh Allah anugerah untuk bisa mencapai kesempurnaan, tetapi dia tidak pernah mempergunakan anugerah itu untuk mencapai kesempurnaan. Berarti dia tidak bersyukur. Dia berarti tidak bersyukur dengan apa rezeki potensi yang sudah Allah berikan kepadanya. Makanya kemudian kita tidak boleh cepat merasa puas dengan satu titik. Tapi ya bagaimanapun kita harus terus nge-push diri kita supaya terus mendapatkan yang terbaik. Ketika kita sudah hafal Al-Baqarah, jangan puas dengan tahapan menghafal surat Al-Baqarah. Kita harus kemudian berusaha menghafalkan Ali Imran. Itu merupakan proses supaya kemudian kita terus berusaha untuk mengepush diri kita supaya kita mampu memberikan kesyukuran pada setiap anugerah dan setiap potensi yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah cepat merasa tidak bisa, lalu bersembunyi di balik apa yang bisa kita katakan ketika kita merasa tidak bisa. Karena itu merupakan salah satu tanda di antara orang-orang yang mereka itu tidak bersyukur terhadap potensi kelebihan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Ya, kita berikan apa yang kita kemudian terus, karena Allah memberikan kepada kita seluruh perangkat dalam kehidupan kita, di mana kita itu bisa mendapatkan yang terbaik dan kita bisa memperoleh yang terbaik. Ada salah satu tim Syamila itu, kalau beliau ini nge-push kepada para santri, beliau itu selalu menyampaikan kepada para santri-santri yang ada di Syamila series. Beliau ini kemudian selalu menyampaikan sebuah motivasi, ya. Tidak ada yang tidak bisa. Selama kita masih manusia dan urusannya masih urusan dunia itu tidak ada. Pasti bisa. Yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah memberikan usaha terbaik kita ataukah belum. Kadang-kadang kita baru memberikan usaha biasa, kemudian kita merasa tidak bisa menyelesaikan masalah. Enggak. Berikan usaha terbaikmu, pasti Allah itu akan memberikan jalannya. Makanya Allah kan menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, maka Allah yang kemudian akan memberikan jalannya, jalan-jalan kami. Artinya itu maknanya bisa umum, maknanya kepada orang yang mencari kebenaran, tapi maknanya adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencapai sesuatu, pasti Allah akan yang tunjukkan jalannya. Karena Allah tahu setiap usaha yang terbaik yang telah diberikan, maka Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang telah mereka usahakan. Jadilah kemudian itulah yang menjadikan kita akhirnya berusaha. Anugerah ini harus kita asah, anugerah ini harus kita pergunakan supaya ketika kita telah mendapatkan anugerah terbaik yang Allah berikan pada kehidupan kita, kita bisa memberikan kontribusi, kita bisa menyelesaikan banyak PR-PR yang ada di kehidupan kita. PR-PR itu kita selesaikan, tidak mudah putus asa. Kalau mentok satu, maka berusaha yang kedua. Kalau kemudian mentok yang kedua, berusaha yang ketiga. Selalu begitu, supaya memberikan pelajaran kepada kita. Terkadang Allah memberikan sebuah titik keberhasilan kita bukan pada usaha yang pertama, tetapi pada usaha yang ke-100. Itu yang kita harus paham. Jadi kalau Bapak dan Ibu dokter, para tenaga kesehatan yang hadir pada kesempatan pagi ini, kalau ada di antara Bapak dan Ibu setelah paham anugerah apa yang Allah berikan kepada kita, lalu kita akhirnya
berusaha untuk memberikan yang terbaik, selesaikan setiap masalah yang kita jumpai, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, berarti Allah salah nurunkan masalah. Karena Allah sudah mengatakan sifatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan salah satu sifatnya Allah. Berarti dari ayat itu kita paham Allah tidak pernah menurunkan satu masalah kecuali Allah sudah sediakan solusinya. Ya. Dan kita harus betul-betul memberikan usaha yang terbaik supaya mendapatkan solusi dan mendapatkan pencapaian yang terbaik dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi sebuah titik keberhasilan kita bukan pada usaha yang pertama, tetapi pada usaha yang ke-100, 200, barulah kemudian Allah memberikan apa yang kita inginkan dari solusi dan apa yang kita mau. Mari kita lihat dari perjalanan sirah. Dalam perjalanan sirahnya Rasulullah SAW, berapa kali Rasulullah itu harus mendapatkan mahjar. Mahjar itu tempat beliau hijrah. Dan beliau sudah merasakan hijrah itu sesuatu yang cukup penting. Setelah dirasa kondisi di Mekah tidak semakin kondusif, tetapi semakin memuncak eskalasi perlawanan orang-orang musyrik kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Rasulullah kemudian mencoba mengadakan perjalanan ke Taif. Ya. Dan kemudian Rasulullah tidak berhasil. Apakah kemudian Rasulullah langsung berhenti pada perjalanan beliau ke Taif? Tidak. Kemudian Rasulullah menemukan perjalanan ke Habasyah. Bagaimana kemudian para sahabat, mereka kemudian ke Habasyah. Habasyah yang pertama, Habasyah yang kedua. Sampai akhirnya setelah hampir 13 tahun, Rasulullah akhirnya menemukan tempat mahjar yang terbaik, itu adalah kota Madinah. Sekitar 400 kilo lebih dari kota Mekah. Dan itu ditemukan oleh Rasulullah bukan yang pertama. Tapi setelah kemudian usahanya Nabi beberapa kali untuk menemukan mahjar. Itu yang kemudian kita dapatkan sebuah pelajaran. Rasulullah saja ketika mendapatkan mahjar, mendapatkan tempat untuk hijrah, Rasulullah tidak langsung dapat. Tapi Rasulullah itu kemudian mengadakan perjalanan ke Taif, kemudian perjalanan mengirimkan para sahabat ke Habasyah. Baru akhirnya beliau mendapatkan Madinah, kota Yathrib, yang akhirnya menjadi jawaban dari eskalasi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah selama 13 tahun, baru terorganisir setelah Nabi pindah ke kota Madinah. Itu setelah 13 tahun. Padahal sekelas Rasulullah. Yang mana sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian beliau itu sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mendapatkan wahyu, menjadi orang yang terbaik di dalam agama. Itu pun harus melewati berbagai macam ujian yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau menjadi seorang rasul, mendapatkan yaitu tempat mahjar. Maka sama dengan kita, setelah kita mencintai apa yang Allah berikan kepada kita, lalu kita memupuknya, lalu kemudian kita menyiramnya, kita bersyukur terhadap nikmat semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka selesaikan setiap tantangan yang kita hadapi, ya. Dan jangan pernah puas kepada satu titik keberhasilan kita, karena apa? Itu merupakan sebuah tanda kelemahan. Selesaikan setiap masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang dihadapi para dokter, apapun masalah yang dihadapi oleh para manajemen rumah sakit, apapun masalah yang kita jumpai dalam dunia dakwah, itu Allah berikan masalah itu karena Allah ingin memberikan contoh bagaimana Nabi pun ketika berdakwah pun harus melewati banyak sekali rintangan sampai akhirnya Rasulullah menemukan kota Madinah, ya. Maka kemudian inilah yang menjadikan akhirnya setiap dari kita itu tentunya setelah kita mendapatkan rezeki amal potensi Allah berikan kepada kita, bukan berarti setelah itu tantangan kita menjadi hilang. Tantangan kita malah banyak. Lalu Allah kemudian memberikan kepada kita, ayo berikan usaha supaya kemudian kamu bisa mendapatkan yang terbaik ketika menyelesaikan satu persatu rintangan yang kamu jumpai. Ada seorang ustadz yang kadang-kadang gini, dia berdakwah tidak diterima, lalu kemudian dia menyalahkan masyarakat. Itu kan tidak betul kalau menurut saya. Dia berdakwah tidak diterima sama masyarakat, belum diterima masyarakat, dia langsung menyalahkan masyarakat sih memang tidak beriman, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itu paling gampang, nyalain orang itu paling gampang. Nah, banyak karakter-karakter yang semacam itu. Mungkin dulu saya juga gitu. Ketika kemudian nyampaikan, lalu kemudian ada yang tidak ini, langsung kita udahlah memang kebanyakan masyarakat begitu. Itu paling gampang. Itu cara paling instan untuk menyalahkan orang. Tapi ternyata bahwasanya Masya Allah kita belajar
Bukan kadang-kadang masyarakatnya yang mereka menolak kebenaran yang kita sampaikan. Mungkin metode di dalam kita menyampaikan kebenaran itu belum mencapai yang maksimal. Sampai akhirnya masyarakat itu belum mau untuk mendengarkan kita. Tapi setelah kita rubah caranya, metodenya sesuai yang syariat, dan merubah metode itu yang syari, ternyata banyak orang yang berbondong-bondong untuk mau mendengarkan. Jadi sebenarnya adalah setiap dakwah ketika mengalami hambatan, jangan gampang-gampang nyalain orang dulu. Tapi adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Supaya kemudian apa? Kita ini tidak gampang menyalahkan orang lain, lalu tidak mau menyalahkan diri kita. Itu termasuk dari bentuk syukurnya kita terhadap rezeki potensi yang Allah berikan kepada kita. Dia sih enak, kalau dia begini, makanya masalahnya selesai. Kalau saya kan susah. Itu namanya kemudian menyalahkan kondisi sekitar. Tapi kita selalu berusaha betul. Bagaimana ketika kita sudah mendapatkan rezeki, potensi yang Allah bagikan kepada kita, berisalah yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Setiap masalah kita hadapi, setiap rintangan kita hadapi, kita selesaikan dengan cara-cara yang terbaik. Kenapa? Allah tidak mungkin menurunkan satu masalah kecuali Allah sudah menyediakan solusinya. Temukan solusi itu dan jangan pernah berhenti sampai menemukan solusi itu dengan kita menambah ketakwaan kita. Tidak mungkin Allah itu menurunkan satu perkara kecuali Allah turunkan di situ tuh ada solusinya. Sebagaimana tidak mungkin Allah itu menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Itu kan yang Allah ajarin kepada kita kan. Ma'anzalallahu illa anzalallahu fihi dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Mari kita belajar dari hadis sahih ini. Apa yang Allah ajarkan di dalam hadis sahih ini? Allah ajarkan di dalam kepada kita dalam hadis sahih ini adalah setiap perkara itu pasti kalau setiap penyakit ada obatnya, berarti setiap masalah itu pasti ada solusinya. Setiap kita sudah mendapatkan semua potensi kita lalu mendapatkan rintangan, selesaikan, pasti ada solusinya. Ketika kita memberikan yang terbaik. Nah solusinya itu kemudian jangan pernah kita itu merasa cepat putus asa. Lalu gampang menyalahkan orang. Dai itu tidak gampang nyalain orang. Maaf ya, perusahaan iklan saja. Ketika mereka membuat iklan, kok iklannya tidak booming dan tidak viral. Tidak pernah perusahaan iklan itu menyalahkan masyarakat. Perusahaan iklan kemudian introspeksi secara internal di perusahaan mereka. Kenapa kok iklan kita tidak booming? Oh mungkin kurang ini. Itu yang dilakukan mereka. Tapi Masya Allah, kadang-kadang kita dengan segala hal yang kemudian kita miliki, justru malah kemudian kita gampang nyalain orang lain. Jangan nyalain orang lain. Ketika solusinya belum dapat, ketika masalah belum kita selesaikan, itu berarti adalah kita belum mencapai usaha terbaik kita. Mungkin doanya kurang, mungkin usahanya masih berkurang, sampai akhirnya Allah belum memantaskan kita untuk sampai pada satu pintu solusi yang ada dalam kehidupan kita. Jadi dokter, apakah setelah kita paham jadi dokter, apakah nanti masalah itu selesai? Enggak. Dokter tentunya akan ada banyak rintangan yang dihadapi. Bagaimana dia memahami tentang kebenaran dan bagaimana dia bisa mengaplikasikan kebenaran dalam prakteknya. Itu salah satu rintangan para dokter. Tidak boleh para dokter mengatakan ya sudah kalau dunia sudah kayak gini Ustaz. Nggak bisa gitu, harus berusaha dulu. Para kemudian tenaga kesehatan pun sama, para administrasi kesehatan pun sama, semuanya sama. Dai pun sama. Dan kita kemudian diperintahkan oleh Allah. Setelah kita bersyukur terhadap rezeki potensi yang Allah berikan dalam kehidupan kita, selesaikanlah satu persatu masalah yang kita hadapi dengan memberikan usaha yang terbaik. Push the limit. Supaya kemudian kita memberikan supaya kita mendapatkan yang terbaik dari solusi yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Maaf ya Bapak dan Ibu dokter dan Bapak Ibu suster ya, dan para administrasi kesehatan. Kita lihat perusahaan bir atau rokok. Perusahaan rokok saja untuk memaksimalkan penjualan, mereka melakukan apa saja. Mereka pasang iklan di TV, mereka pasang kemudian pasang billboard di pinggir jalan, mereka pasang mungkin SPG di pinggir jalan hanya untuk memasyarakatkan rokok. Dan setiap penjualan mereka turun, mereka langsung berupaya betul bagaimana penjualan itu naik dan tidak pernah menyalahkan masyarakat. Insyaallah. Kita ini terkadang di atas kebenaran tetapi cepat putus asa. Udahlah, memang karakter manusianya begini kok. Lalu kemudian kita tidak menakar usaha yang sudah kita berikan sebesar apa. Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan solusi yang Allah sudah berikan untuk kita. Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya memahami betul.
Jangan sampai kemudian kita itu sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Aib itu bukan kelemahan, tetapi sesungguhnya kelemahan itu adalah ketika seseorang diberikan perangkat-perangkat kebenaran. Ketika seseorang itu diberikan perangkat-perangkat keberhasilan, tetapi justru dia tidak mau mempergunakan perangkat itu untuk mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita berupaya betul supaya kemudian kita mampu untuk mengelola setiap rezeki potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, supaya rezeki potensi yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita tidak terkubur. Jangan pernah membiarkan bakatnya Allah yang Allah sudah berikan kepada kita itu terkubur gara-gara kita tidak memiliki visi dan misi untuk kehidupan akhirat yang lebih baik, ya. Maka kemudian mari kita selami apa yang telah disampaikan kemudian oleh Farok. Farok itu kemudian berkata, tidaklah aku menaruh belas kasihan kepada seseorang melebihi belas kasihanku kepada dua orang, kata seorang ulama besar. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu tetapi tidak diberikan kefahaman. Walaupun orang semacam ini tentunya sudah mendapatkan kebaikan, setidaknya dia sudah berusaha untuk menuntut ilmu. Walaupun tidak setiap orang yang menuntut ilmu itu paham ilmu. Ada orang yang menuntut ilmu datang ke kajian, tapi kadang-kadang walaupun dia sudah dengerin khusyuk gitu, tetap tidak paham. Ini apa sih maksudnya itu? Ada yang semacam itu. Kata Farok, saya kasihan sama orang semacam ini. Walaupun kalau menurut saya, orang semacam ini tetap bagaimanapun mungkin Allah tidak memberikan dia kemudahan untuk memahami, tapi Allah memberikan mungkin bakatnya yang lain. Ada yang kedua, yaitu adalah orang yang diberikan kefahaman tetapi dia tidak mau mencarinya. Artinya, dia diberikan oleh Allah kelebihan tetapi dia tidak mau menemukan kelebihan itu. Akhirnya kelebihan yang Allah berikan kepadanya, kefahaman yang Allah berikan kepadanya, akhirnya terkubur. Kenapa menjadi terkubur? Yaitu karena dia tidak memahami kelebihan yang Allah sudah berikan kepadanya. Banyak nggak orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah bakat, kemudian akhirnya bakatnya itu terkubur. Misalnya kita pernah menemukan dokter, wah dokternya ini Masya Allah selalu kalau menyampaikan sesuatu bagus, itu konsep-konsep kedokteran yang dia miliki bagus. Tapi kadang-kadang seiring dengan waktu akhirnya biasa aja. Pernah nggak kita menemukan seorang orang yang berilmu atau seorang ustadz gitu, bagus dulu, tapi setelah itu seiring dengan waktu biasa-biasa aja. Pernah nggak kita menemukan seseorang yang dulunya hafal Al-Quran, kemudian seiring dengan waktu hafalannya tinggal beberapa surat, itu pun hanya surat-surat yang terakhir. Maka itu yang kemudian kita harus mengerti. Jangan sampai kemudian kita gara-gara tidak memberikan usaha yang terbaik yang kita miliki, itulah yang kemudian menjadikan akhirnya bakat yang sudah Allah berikan, Allah bagikan kepada kita menjadi terkubur. Ketika kita tidak mampu mengasahnya, tidak mampu menemukannya, kemudian kita tidak mampu untuk merawat dari semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya pernah punya teman Bapak, beliau ini hafal Al-Quran di waktu kecil, SD. Tapi Masya Allah ya ketika sudah besar, mungkin karena beliau tidak berada pada lingkungan yang hafal Al-Quran, beliau ketika sudah besar, hafalan 30 juznya itu tinggal beberapa juz. Sebagian besar dari 30 juz yang sudah pernah Allah anugerahkan kepadanya, itu ternyata hilang. Kalaulah kita sering melihat orang yang hafal 30 juz kemudian hilang hafalannya, itu berarti menjadi contoh ibroh. Banyak orang yang mereka itu diberikan kelebihan pun akhirnya menjadi terkubur. Semua potensi, semua pembagian rezeki potensi yang Allah bagikan kepada mereka. Ketika mereka tidak mengasahnya, ketika mereka cepat putus asa menghadapi rintangan, ketika mereka putus asa mendapati hambatan. Nah inilah yang menjadikan kita tidak ingin rezeki potensi yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi terkubur. Nah inilah kewajiban kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang Allah bagikan kepada kita, rezeki ibadah dan rezeki potensi, temukan rezeki itu. Mari kita cintai apa yang telah kita dapatkan dari Allah, kita cintai, tidak usah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena yang salah itu ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, memberikan usaha yang terbaik. Jangan cepat putus asa terhadap semua rintangan dan semua PR yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi hambatan, jangan salahkan orang, Pak. Yang pertama kali kita salahkan adalah diri kita. Dan jangan biarkan semua bakat yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi terkubur. Hanya gara-gara ketika kita tidak pandai merawat setiap potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kalau ada di antara Bapak dan Ibu menjadi dokter, jadilah dokter yang memahami betul bahwasanya itulah anugerah potensi yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu. Selesaikan setiap masalah-masalah medis yang hari ini belum kelar. Dan harusnya dunia medis sekarang itu harus berbanding lurus dengan kehidupan keimanan. Tidak boleh dipisahkan medis dan kehidupan agama. Medis di satu lembah, agama di lembah yang lain, tidak bisa. Harusnya medis dan agama itu jadi satu.
untuk membentuk keimanan dalam setiap yang ada pada kehidupan kesehatan umat dan masyarakat. Selesaikan masalah-masalah yang kita akan jumpai, karena Allah itu pasti memberikan solusi. Tidaklah Allah nurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya, dan Nabi tidak mungkin dusta. Berarti setiap masalah itu pasti ada solusinya. Lalu kemudian jangan jadikan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi terkubur. Semoga kita berkarakter kebenaran. Semoga kita memiliki karakter-karakter kebenaran dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita upaya penjagaan terhadap semua rezeki amal yang Allah berikan kepada kita dan rezeki potensi yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Eka.